Hello everyone, welcome back to Romy Aussie. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar Flutter Flow. Ada beberapa item yang kita pelajari. Yang pertama adalah belajar menggunakan validation form. Ini misalnya user men-type seperti ini atau type-nya kosong. Yang di sini untuk nama, kemudian kita mengklik button untuk diproses, tapi dia lupa mengetik namanya, maka ada peringatan. Lalu proses di sini proses tombol ini di cancel karena masih belum memenuhi. Jadi validation itu adalah untuk nanti mencegah untuk entry-entry yang tidak kita harapkan. Atau misalnya usernya kita mengharapkan ada 5 panjangnya nama ini, tapi user hanya memberikan 3 karakter, juga akan diperingatkan seperti ini. Requires at least 5 characters. Di samping itu kita akan belajar upstate. Upstate adalah variabel public yang nanti akan dikenal di seluruh pages di aplikasi tersebut. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang page parameter, adalah parameter yang di-passing atau yang diberikan uh, pada pada halaman awal ke halaman yang dituju. Jadi kita passing, kita berikan di page parameter. Jadi mempassing variabel ada 2 cara, dengan menggunakan upstate dan juga dengan menggunakan page parameter. Jadi seperti ini contohnya, misalnya kita menulis di sini adalah Abdullah, kita tulis ya, Abdul. Nah, lalu kita klik ini, nanti di passing dia nanti masuk ke dalam boarding atau halaman selanjutnya yang kita tuju. Welcome dulu. Jadi seperti itu. Kita juga belajar bagaimana membuat ini icon untuk back to the homepage seperti itu. Ya, itu yang akan kita pelajari untuk video kali ini. So, keep stay tuned. Oke, kita mulai ya. Ini adalah program yang sudah jadi, nanti seperti ini kita buat. Kita nanti membuat ada 2, ini dia. Ada homepage yang ini, kemudian ada boarding 1, untuk ini boarding 2, kemudian ini adalah homepage. Jadi nanti yang ungu ini akan menuju ke boarding 1, sedangkan yang hijau ini akan menuju ke boarding 2. Sambil dia mempassing atau memforward atau memberikan nilai value. Passing itu kayak memberikan passing my value tadi. Memberikan value ke yang ada di text field ini. Text field ini adalah entryan dari user yang nanti kita passing atau kita berikan ke boarding 1 atau boarding 2 dengan teknik yang berbeda. Sedangkan upstate itu adalah variabel yang berlaku untuk semua halaman atau page. Jadi ini namanya public variable. Sedangkan widget, nah widget itu apa saja nih, kalian lihat saja di sini. Ini widget yang ada ini nanti mungkin ada menghasilkan value yang mana nanti itu hanya berlaku lokal. Hanya berlaku lokal apa? Lokal itu artinya berlaku di halaman di mana widget tadi berada. Oke. Kita langsung saja nih sambil jalan, sambil menerangkan ya. Kita ke homepage dulu, ke main-nya di Flutterflow. Kemudian kita create di sini, create new. Lalu kita beri nama project. Ini kan namanya state management ya. Upstate atau variable sudah namanya lah. Variable, dan juga kita nanti akan belajar tentang validation. Validation itu artinya supaya nanti entryan para entry para user itu tidak salah atau mendekati yang kita inginkan, maka kita perlu menjaga dengan cara tadi validation. We validate before the entry to our data. Oke, variable app. Itu adalah variable apps. Ya, kita belajar app yang tentang variable. Oke, we start building. Klik sini ya, mungkin create new project. Nah, kita klik sebentar.
Lalu dia akan putar-putar seperti biasa. Ini malam ya, jam 9 nih, 9.37. Ini waktu jam 9. Tambah satu lagi jam 10. Oke, ini page title. Nanti app-nya kita beri nama. Ini nama homepage kita ya. Kita namakan dia Welcome App. Karena nanti dia akan welcome orang-orang yang menulis ya. Maksudnya user nanti akan menulis di sini. Sudah, nanti kita akan memasukkan. Nah, di sini adalah again, this is adalah widget, kumpulan widget ya. Kemudian kumpulan widget ini dikategorikan ini commonly used element yang sering dipakai. Kemudian kita ini di sini dia anunya. Nah, di sini ya. Nah, dia di sini anunya scrolling apa nih ya, folder. Kemudian di layout elements untuk layout. Ini kemudian di bawahnya kita akan memakai yang ini. Yang bukan yang base elements, kita akan memakai yang namanya forms. Ini nanti akan banyak kita pakai karena untuk keperluan akuntansi dan keuangan ya. Kita akan membuat aplikasi bisnis, kita akan banyak memakai forms element. Yang kita coba malam ini adalah text field. Ya, kita klik sekali gitu. Kita taruh ya. Nah, ini kalau kita ke sini ini ada kolom ya, ini up bar itu kan yang ini kita taruh di atas. Nah, ini teksnya. Nah, ini up barnya kita taruh ya, supaya nanti yang apa, yang kolomnya yang di bawah. Nah, ini yang kolomnya. Ini kita drag ke atas sedikit. Nah ini dia, ini kan, ini kolomnya ya. Nah, ini dalam up bar ada teks, ini dia teksnya. Dalam kolom kita letakkan satu apa tadi, text field. Text field itu adalah di sini itu adalah diklasifikasikan sebagai apa tadi, forms. Nah, kita ke bawah scrolling down, scrolling up element, ya. Oke, caranya kita ke sini. Ini adalah widget tree, jadi semacam kayak pohon gitu ya. Nah, di dalam kolom tadi, di dalam homepage ada adbar, dalam adbar adalah teks. Kemudian di higanya adbar, di berdampingan dengan adbar, di bawahnya kita letakkan kolom. Coba lihat, kita lihat. Nah, ini kan. Nah, ini adbarnya, ini kolomnya. Ini warna apa nih? Orange. Tepinya nih ini warna hijau. Nah, ini kita tambah namanya di sini. Kalau nambah yang homepage di sini, kalau nambah yang adbar di sini. Kita tambah di sini ya, widgetnya. Widget yang di dalam kolom. Tadi kita nambah apa? Tadi nambah form kan di bawah kan. Nah, text element, text field ya. Text field berarti ini ya. Nah, ada sudah satu dia. Nah, ini dia. Nah, ini nanti yang di-entry oleh ini propertiesnya di sini ya. Propertiesnya di sini, ini actionnya di sini. Nah, actionnya apakah actionnya on tab gitu. Apakah on chain, bisa juga seperti itu. Kalau ini merasa kedekatan, ini tambah padding. Padding itu kayak menambah spasi di atas nih. On the top, on the left, on the right, on the bottom. Misalnya di topnya kita tambah 10 Pak. Coba lihat hasilnya ya. Nah, itu bikin. Gerak dia kan. 10 oke lah. Kalau misalnya mau disandingkan juga ininya, I think 10. Nah, kayak boleh juga ya. Nah, lalu ini kan kayaknya kok setengah aja nih, kita lebarin gimana nih, tambah cari di sini nih. Nah, ini width-nya ini 200 saja. Kalau width-nya ini sampai limited, limited itu artinya sampai unlimited, ini kan unlimited nih gambarnya nih. Unlimited artinya tak terhingga sejauh mana nanti usernya yang punya handphone, mulai handphonenya besar, besar juga, nah gitu. Jadi kita klik saja ini. Kalau misalnya coba 300 ya, apa yang terjadi? Width-nya. Ini kan dalam bentuk PX. Nah, seperti ini. Tapi kalau nanti handphonenya besar, nah, besar. Jadinya jadi kecil lagi dia. Makanya dipilih yang ini. Nah, tapi dia sini. Nah, ini kita paddingin supaya dia bagus kan. Paddingnya di atas ini. Nah, paddingnya kan ini 10, 10. Nah, kan di tengah dia. Ya, terserah ada yang suka padding, ada yang enggak. Kemudian kita tambah button ya. Untuk sama seperti ini, untuk tombolnya. Tombol pertama adalah button. Jadi di dalam ini lagi kan, di dalam kolom kan, tapi letaknya di bawah. Kemudian kita pilih di sini widgetnya, kita pilih button.
bukan bottom, button. Nah, tapi buttonnya coba lihat. Ini batasnya sama nih. Nah, kita kalau mau rapi kan harus 10 nih. Nih, tambahkan 10 sininya. Punyanya punyanya text field ini kita tambahkan 10 bawahnya. Top, sedangkan ini kanan, right, ini left, kita tambah 10, 10, tambah juga 10. Nah, begitu. Jadi kan agak rapi dan enak dilihat kan. Button. Nah, buttonnya ini yang mau kita coba adalah yang pertama variabel dengan upstep. Jadi kita menciptakan variabel tapi yang berlaku untuk umum, untuk semua apa? Untuk semua halaman. Ini baru satu halaman kita coba. Nanti kita akan membuat halaman-halaman yang lain ya. Oke, button ini namanya button. Oke, button satu boleh namanya. Nah, sedangkan yang teksnya ini adalah variabel dengan menggunakan mempassing ya. Mempassing itu memberikan namanya. Passing variabel via itu melalui via, nah gitu. Variabel, nah via itu melalui. Itu via. Indonesia kan menyebutnya via. Via. Via apa? Via melalui apa? Upstate. Nah, ini yang ilmu yang pertama yang kita lakukan adalah melalui upstate. Jadi, pada saat dia mengklik ini, kemudian kita klik ini, nanti yang apapun yang diketik di sini akan kita passing ke halaman-halaman yang mau kita tuju. Dah ya? Ini klik, ini cuma penamaan saja, sudah selesai. Nah, kita ingin membuat tadi public variable yang disebut dengan upstate. Up-nya gini, upstate. Jadi, state setingkat app. Jadi, di semua halaman dalam satu app itu dia akan terkenal. Jadi, orangnya ini ibaratnya famous ya. Public figure katanya. Namanya kan public variable. Oke, kita kesini, ini di sini ya. Ini app values. Nah, tab 7 ya. Nah, kita tambah di sini, kita beri nama, lalu kita tambahkan di sini. Kalau kita banyak punya variabel itu pasti banyak tuh. Apalagi kalau semakin program semakin besar. Nah, jadi ini penamaan variabel juga ada caranya supaya tidak camuh, tidak caur gitu kan. Oke, kita namakan satu mungkin tadi namanya ya. Jadi nah, kita beri nama dengan namanya ya. Tapi ini string ya, str namanya. Nah, nama ya. Jadi begitu, ini string, kita nama, lalu ini kita tambah saja dengan create. Nah, dah selesai ya. Itu adalah menambah. Nah, di sini adalah upstate atau variable public atau ini. Apa tadi artinya? Seperti public figure, dia akan dikenal di seluruh dunia. Seperti juga di aplikasi, berarti str nama akan terkenal di seluruh app. Jadi semua belahan bumi, page-page ini akan knows her or him or her or him very very well. Oke, good. Kita akan harus ini. Jadi pada saat ke sini tadi ya, kemudian kita pas saat diklik di sini ditransfer ke sana ya kan, ditransfer on tap. Nanti kita kirimkan. Oke, kita coba dulu ya. Ini berarti dia mengklik nama pas saat nanti di sini. Nah, pas saat dia men-tap sini nanti baru diganti. Nah, ini di dalam ini namanya widget. Di dalam widget, ini kan widget seluruh yang gambar-gambar itu yang bisa di-tap itu widget namanya. Ini di sini. Nah, ini widget palette. Nah, ini namanya widget semua nih. Nah, yang kita pakai sekarang adalah widget text field. Nah, setiap widget kemungkinan ada beberapa widget yang tidak, ada yang mempunyai value, ada value itu nilai, yang punya nilai. Jadi pada saat nanti user mengklik ini nanti ada nilainya kan. Misalnya dia menulis Abdullah, nanti nilainya Abdullah dong. Bila nilainya menulis 10, nilainya 10. Nah, itu nanti yang akan kita passing melalui tombol ini. Oke, kita di sini ya, namanya ini ya. Lalu kita klik ini, berarti ini akan, jadi skenarionya adalah nilai yang di sini akan kita berikan ke str nama yang merupakan upstate kita. Oke, kita ke sini lagi, kita ke sini. Berarti dia pada saat apa nih? Usernya pada saat men-tap. Kalau dia men-tap itu kan pada saat begini kan men-tap. Oh, dia pakai tangan tap 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 tap. Nah, itu men-tap itu bahasa Inggrisnya tuh. Nah, lalu kita kasihkan action pada saat ini tambah add action, ini bila mengganggu taruh sini. Tambahkan add action. Lalu tadi tab kan? Nah, ini dia.
Nah, kita pilih yang tab, on tab. Tapi pada saat nge-tab ngapain? Kita mau ngupdate ke upstate. Berarti ini update ada enggak ya? Update. Coba ke bawah kita search. Ngapain nih? Pada saat on tab, kita mau update ada enggak update nih? Update query. Ah, ini dia state management. Karena yang sekarang kita belajar itu termasuk namanya state management. Dalam hubungannya belajar mobile programming ya. Berarti kita mengupdate upstate kan, supaya ngupdate apa? Yang ini nilai tadi taruh di variable kita tadi, upstate kita. Kita klik saja ininya. Nah, upstate. Ini mungkin di atas nih. Nah, kita tunggu-tunggu di bawah ini kosong aja kan. Ternyata dia di atas. Scrolling up. Nah, yang mau diupdate siapa? Tambahkan add field-nya. Yang mau diupdate adalah str nama string. Jadi semua nanti variabel-variabel akan muncul di sini. Nah, kebetulan kita cuma satu, ya kita klik saja ini sudah. Nah, sudah selesai. Itu saja. Nah, di set apa nih? Nah, di set value. Jadi dia akan set value. Jadi yang tadi yang nama string tadi di set value pakai apa? Katanya. Pakai apa nih? Value to set apa? Nah, pakai value apa mau dinilai? Oh, 0 aja kah ditulis atau gimana nih? Nah, klik sininya. Nah, ya kan? Nah, atau di sini saja nih. Nih, tulis 0. Nah, di set 0 aja dah. Nah, itu bisa juga ada set. Tapi kita kan mau ngesetnya pakai yang ini nilainya. Berarti kita merujuk ke widget yang ini. Berarti kita klik yang ini, kita cari widgetnya. Yang tidak widget state. Tadi upstate tadi apa? Public variable. Widget state itu adalah local variable. Ya. Ini kita taruh sini atau taruh sini. Taruh sini aja ya. Nanti dia kejauhan. Oh, sini dah. Nah, sudah. Ini tadi kita ke widget. Widget tadi kita punya. Nah, ini dia. Kita punya text field. Nah, ini dia widgetnya. Nah, ini dia widgetnya. Jadi tadi str nama dikasihkan nilai, diberi nama, text field akan memberi nilai ke str nama. Nah, sudah ya, kayak main volley itu kan. Pas saat ini diklik, kemudian nilai yang di sini dikasihkan ke str nama. Udah ya, easy. Sudah ya, sudah dikasih ke sini, baru nanti kita kasihkan ke sebelah. Sudah selesai, lalu kita buat halaman berikutnya. Halaman berikutnya untuk ngasih yang tadi, str nama tadi. Kita buat lagi halaman barunya apa nih? Add page, ini add new folder. Kita add page. Nah, ini add page nih. Nah, ini nanti kalau, nah ini ada yang sudah template-template yang bisa kita gunakan. Boleh juga apa? Mau menggunakan template. Ada nggak template-template nih? Nah, bisa yang kita gunakan. Mungkin kita tadi apa ya? Ini authorization. Ini adalah konten. Ini adalah list. Produk. Ini apa ya namanya ya? Oke, kita tadi ingin menambah halaman ya, halaman di mana nanti kita memforward atau mempassing atau memberikan variabel yang sudah kita kasihkan ke mana? Ke upstate ya dari widget state. Nah, kita tambah di sini. Ini cara menambah page-nya di sini. Klik saja sekali. Ini nanti ada banyak template. Bila ingin kita menggunakan yang blank, ini sini saja nih. Kalau kita misalnya menggunakan ini logo-logo, jadi kita tidak usah lagi mendesain ulang ya. Gunakan template yang ada saja. Kalau ada template-nya gunakan. Ada kadang-kadang ada yang free, ada juga yang berbayar. Kita akan menggunakan boarding page ya. Nah, ini dia welcome katanya, itu namanya boarding. Join us and cook with confidence. Nah, ini contoh-contoh boarding. Nah, seperti ini kan. Nah, ini boarding. Apa itu boarding? Boarding page, halaman boarding. Kalau kita lihat ke ChatGPT, boarding page itu halaman apa? Nah, ini kan. Boarding page adalah halaman yang muncul ketika pengguna, user, pertama kali mengakses sebuah aplikasi. Jadi halaman setelah proses login langsung muncul gitu kan. Setelah login, welcome. Nah, begitu.
Jadi kita buat boardingnya ya. Saya mau pakai yang ini nih boardingnya kayaknya. Nah, do you want to apply your theme or use this theme? Oke, default theme, nggak apa-apa. Boarding ya, boarding satu tadi lah. Create page. Nah, ini dia. Welcome. Nah, ini dia welcome-nya. Nah, di dalam nanti welcome ini kita tambahi nama, misalnya nanti di sini kan mengetik nama nih. Nih, ketik namamu misalnya kan. Baru nanti setelah diketik namanya, ada nggak ya? Sini ada hover itu ya. Initial value. Sebentar, ini adalah label text. Label text. Hai. Oke, sebentar. Ini kita font size, shadow. Nah, ini dia hint. Nah, hintnya, hint text. Ini type your name here. He. Kalau orang Australia, here itu dia bilang type your name he. He. Oh, here ya. Nah, nah, kayak gini. Your ini bisa juga ditulis gini. Nah, ini anak-anak muda sering malas dia nulis, dia your itu tulisnya you are. Type your name here. Nah, ini dia kan. Nah, ini nganggu taruh sini saja. Dah, ini semacam apa nih? Hint aja supaya dia nanti men-type di sini. Ini namanya kita pindahkan ke upstate tadi ya. Lalu kita taruh ke boarding satu. Nah, pada saat ini di sini diklik tadi kan kita buat action tadi, kemudian kita apa tadi? Mau kita taruh ke sini ya, ke set value, ke str nama. Nah, pada saat mengklik ini berarti kita nanti ini kan sudah tadi diberikan value, baru nanti tambah lagi action 2. Nah, karena ini lebih dari satu action, maka sebaiknya ini kan action yang pertama adalah ini memberikan apa tadi memberikan str nama kita tadi dengan nilai dari text field yang ini. Baru action yang kedua karena ada dua action, maka kita ini kumpulan action nih. Kalau lebih dari dua action, kita buka saja yang action flow editor. Kita buka saja open yang ini. Nah, ini satu action yang pertama, kita tambah lagi action yang kedua. Action yang kedua adalah apa tadi? Action yang kedua, kita akan membuka. Nah, ini. Nah, navigation to kan. Ini action yang kedua, kita ke menavigate ke boarding satu. Nah, gitu. Tapi nanti sambil memberikan parameter. Nanti kan parameternya masih belum ada nih. Kita close dulu sebentar. Nah, kita close dulu ya. Kita berikan parameter. Di sini nanti, ini pakai upstate ya. Jadi tidak usah parameter. Nah, ini kan sudah. Langsung dia buka ini ya. Nah, jadi tidak usah pakai ini. Jadi ini sudah tadi ke sini. Sudah. Lalu dia langsung tadi kan ada dua apa tadi? Nah, kalau kita buka yang ini, actionnya tadi kita buka opennya action flow. Tadi itu yang mana ya? Yang homepage lah. Oh, belum belum ada ya? Enggak, ini tadi klik sini. Ini dari ke sini. Ini dua action nih, on tap. Sekali tap ada dua action, langsung dia ke boarding. Kita coba ya. Kita close. Cara mencobanya, nih klik yang ini. Kita coba, jadi dia langsung mempassing variable, langsung dia boarding page-nya langsung muncul. Setelah diklik, nanti ya, kita coba ya. Coba sebentar. Itu this should take 2 to 3 minutes. Nah, kadang-kadang kalau orang apa tuh programmer atau developer dia langsung minum kopi, nunggu-nunggu ginian kan. Makanya kalau misalnya laptopnya kurang cepet ya kak, aduh, atau laptopnya tidak, atau mungkin laptopnya cepat tapi speed internetnya tidak cepat, nah, lama sekali dia nunggu. Paksa dia mengerjakan hal-hal yang lain kan. Ini, ini kebetulan kalau kalau ya pertama kali memang seperti ini. Nah, nanti variabel-variabel tadi akan muncul di debug panel. Ini masih beta, nanti kita bisa mengeceknya nih berapa nilainya begitu. Sambil dia nih, ini ada 12 menit baru expired, jadi kita bisa instant reload. Nah, ini dia tadi. Ini kurang jadi besar sekali ya. Oke. Nah, sebentar. Ini minus. Oke.
Mhm. Nah, ini kalau kita lihat ini dia apa tadi? Bisa enggak kita oh, ini dia. Kita kecilin ya. Nah, yang besarin dikit, kelihatan. Oke, ini panelnya, ini text field-nya masih kosong, ini str nama juga masih kosong. Kita tulis ya di sini misalnya type your name, kita tulis saja Abdullah. Nah, kan? Baru kita passing. Nah, di text field teksnya nilainya adalah Abdullah. Sedang str nama masih sekian. Pas saat kita mengklik sini, seharusnya kan dikasihkan ke str nama. Kita klik sekali ya. Nah, str namanya coba lihat. Langsung di sini kan langsung Abdullah. Tadi kan widget state-nya Abdullah langsung dikasihkan ke Abdullah dan at the same time it will open this one. Kita tambah di sini ya, di halaman ini welcome Abdullah. Jadi kita tambahkan yang str nama ke sini. Caranya kita ke sini tadi ke boarding 1, kemudian kita ke sini, kemudian yang ini welcome tadi kita tambahin nih. Nah, kita tambahin combine text. Kita combine apa dengan apa tadi? Yang welcome tadi kita combine dengan apa ya? Teks tadi kan welcome, welcoming ya. Tambahkan dengan teks keduanya kita kombinasikan dari upstate tadi. Nah, str nama yang Abdullah tadi. Nah, begitu. Nah, kita tambahkan lagi satu teks. Ini untuk yang tanda serunya. Nah, coba ya. Sudah selesai ya. Nah, ini sebenarnya confirms. Sudah selesai nih kan. Ini Abdullahnya tadi di sini kan. Nah, ini adalah str nama. Kita coba lagi, kita di sini kita reload. Nah, instant reload. Nah, nanti kita ke halaman awal tadi. Ini seharusnya lebih cepat daripada di awal tadi ya. Nah, langsung kita tulis namanya di sini Abdullah. Nah, kemudian nah, berhasil kita mempassing ya. Selesai. Itu dengan teknik apa tadi? Upstate. Nah, tinggal yang teknik kedua ya. Kita ke sini, kita lakukan hal yang sama, tapi kita ke homepage lagi. Ya, ini saja. Ini kita copy aja ya. Nah, ini coba kita lihat di widget tree. Kita copy, right click, duplicate. Nah, ini dua kan. Tapi ini kita menggunakan teknik yang berbeda. Ini apa nih? Nganggo aja harus ini ya. Ini kan tadi yang teknik kedua kita menggunakan apa tadi? Parameter. Ini sebenarnya sudah di tip ketiga di playlist Flutter Up itu menggunakan ini dia page parameter. Ini button 2 ya, button 2. Dan button 1 yang ini. Nah, ini button 2. Nah, kemudian kita ke bawah tulisannya di sini passing up via itu kan melalui via page parameter. Nah, gitu. Nah, cuma ini coba lihat, ini kan tidak rapi nih. Nah, ini kita berikan padding ya di atasnya. Tadi kan ilmu yang tadi. Paddingnya berarti 10 kan tadi kita sering memberi. Nah, atau kalau kebesaran bisa juga sih. Kalau 5 kan lumayan. Nah ya kan tidak terlalu besar. Ya, tapi ini lebih besar. Seharusnya kita mengikuti ini ya. Berarti ini berapa nih? Nah, kita cek ya. Berapa nih? Nanti kan kita letakkan nanti dia di tengah. Nah, seperti itu bisa. Kalau mau mempaskan ini kayaknya 300 nih. 600 nih. Nah, width-nya. Nah, kalau dia unlimited, oh gitu kan. Infinity. Nah, ini kita berikan 300. Nah, itu 300 kan. Coba 75. Oh, 200. Nah, berarti ini kan 275 kan, jadi di atasnya juga 275 kita kasihkan. Coba ya. Nah, jadi 275 ini deh. Nah, 275. Nah, sama kan enak juga dilihat sedikit. Tapi ini kan kita beri warna hijau tadi kan. Mana hijau nih? Nah, ini dia. Primary kita kasih yang hijau, secondary. Oke, gun. Nah, oke, close. Sudah. Tapi tadi kita ininya kita hapus aja tadi actionnya. Tadi actionnya ada dua kan. Nah, action yang ini kita hapus dulu nih yang ininya. Nah, ini kan action yang tadi. Delete action.
ini actionnya kita hapusin. Nah, ini kita ke boarding yang mana nih? Ke boarding 2 ya. Berarti kan kita yang di sini kita copy dulu untuk boarding 2 untuk mendemokan memakai page parameter. Ini kita duplicate saja page, tapi namanya adalah di sini ya, namanya boarding 2 ya. Oke, ini welcome juga, nanti kita rubah ininya. Oke, nah di boarding 2 kita pakai teknik parameter, berarti kita nambah di sini dong. Nah, ini page parameter kita tambahkan saja parameter parameter apa nih, page parameter tapi dia nama ya. Nah, name atau nama. So, name saja. Nah, begini. Lalu tipenya apa? Tadi kan tipenya adalah string. Nah, selesai saja untuk ini. Nah, ini yang kita kasih, ini yang kita tulis di sini nanti, ya. Yang ini tadi text combination-nya bukan dengan up text yang seperti di boarding 1. Kita klik sini untuk menyetingnya. Kita ganti dengan oke, start. Kita ganti. Ini kita hapus. So, kita remove tuh variabelnya. Nah, kita ganti ulang. Nah, kita sekarang kalau tadi menggunakan ini, upstate, sekarang menggunakan page parameter. Berarti di sini kan. Nah, page parameter. Oh, sebentar, page parameternya kok nggak ada nih, hilang. Kita ke sini lagi ya. Nah, tadi di boarding 2 dan cancel dulu ininya. Di sini di boarding 2 mana nih ke atas nih. Coba kita lihat. Bentar. Nah, ini di scrolling tadi ke atas ya. Nah, kita scrolling ke atas. Nah, ini kita tambahkan parameter. Nah, ini di atas. Ya, ke atas. Nah, tambahkan parameter untuk boarding 2. Tadi mungkin terhapus ya, var page name tadi lah. Nah, tadi yang string add parameter. Nah, ini confirm-nya lupa. Nah, sudah. Var page name ya. Nah, tadi yang kesini tadi kan baru kita combination-nya ini kita rubah. Nah, yang ini kita ganti, ini kita hapus saja nih kan sebelumnya. Kita ganti dengan parameter halaman. Nah, ini dia. Nah, sudah selesai, sama kan? Jadi logikanya sama. Nah, yang parameter halaman ini dikasihkan oleh homepage tadi ya. Nah, kita ke sini lagi. Nah, ini dia. Nah, variable ini anehnya apa? Variable v ini. Bentar, ini salah ketik mungkin. Kita ke bawah nih. Via. Nah, ya. Via page parameter. Nah, pada saat mengklik ini kita jadinya tadi langsung ke mana? Actionnya. Actionnya berarti kita pilih yang navigate tuh ya. Menavigasi ke boarding 2. Nah, pada saat boarding 2 kita kasih parameternya. Dikasih dengan yang ini. Ya, widget nilai, widget value, widget state-nya yang ini. Kasih ya. Nah, ini var page name-nya kita kasih kan ini supaya nanti ditampilkan. Disetkan dengan apa? Klik ininya dengan widget state kan, widget state yang punya ini. Nah, ini text field. Nah, selesai. Selesai ini seharusnya kan. Kita coba ya. Setelah ini dikasihkan ke page parameter, maka boarding tinggal nerima aja dari sini. Langsung dia ini. Nah, dimunculkan. Nah, ini seharusnya pilih yang lain kan warnanya ini. Ya kan? Nah, supaya memperlihatkan pembedanya, tapi tidak ada di mana nih. Oke, tidak apa-apa, ini saja ya. Ini berarti pakai apa nih? Pakai yang tadi. Using apa? Variable. Coba tadi pakai apa nih? Pakai passing parameter. Kita beri nama sudah. Nah, tombolnya tadi ini tombol yang ini. Nah, copy, Ctrl C. Nah, yang di boarding 2 supaya mengetahui nih. Ini pakai anu nih tadi kan. Nah, nih. Thanks for joining. Tadi pakai ini. Nah, ini passing.
Nah, coba ya. Nah, ini berarti pakai passing variable v. Nah, kalau yang ini kan kita ada tulisan. Ini langsung text joining. Nah, kita coba ya. Dengan teknik keduanya ini, kita lihat masih ada waktu tidak? Ya, belum. Masih ada waktu. 4 minutes to go. Kita instant reload. Tunggu ya. Nah, kalau yang senang ngopi, ngopi ya. Kalau senang ngerokok, ngerokok ya. Kalau nggak senang apa-apa, kalau kalau saya ini senang, ini deh. Nah, kita tenis tadi Abdullah ya. Kalau sudah Abdullah, kita siapa namanya lagi? eh Siapa ya namanya ya setelah Abdullah? Eh, Muhammad, boleh. Oke, kita pakai yang ini. Ini dia welcome mau, tapi kenapa letak di pinggir? Tapi sudah nih, sudah melalui kita. Coba kita. Nah, ini nggak ada backnya kah? Nah, kita close, kita ke sini. Nggak bisa kembali dia nanti ya. Oke, kita ke atasnya apa nih? Canvas setting. Ini apa nih? Nah, oh, rupanya ini yang besar ya. Oke, kita tambahkan back icon di sini ya, supaya nanti bisa kembali ke halaman sebelumnya. Tadi kan seperti ini kan. Nah, tapi kalau mau simple seperti ini, berarti kan dalam boarding ada kolom. Ini kolomnya ini kolomnya. Tapi nanti kita tambah di sini ya, mau kita stack saja nih. Stack artinya di overlay, diletakkan secara atas dan bawah gitu. Tapi sejajar, jadi overlay. Bertumpang ya begitu ya. Ya, kita tambahkan row dulu untuk di sini. Row-nya baru nanti kita kasihkan icon. Kita tambahkan di sini row ya. Nah, row-nya itu kita bungkus menjadi stack. Nah, menjadi bertumpang seperti itu supaya nanti bisa di atas. Ini kolom di bawah, di atasnya adalah stack. Kita replace ya dengan ini. Nah, jadi stack dibungkus. Jadi letakkannya di sini kan, ini row-nya. Nah, row-nya di sini. Bisa lihat ya. Nah, di dalam row-nya ini baru kita tambahkan icon tadi. Icon apa tadi? Icon, tapi icon ini. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, coba kita tes. Tapi iconnya tadi kita beri kekuatan atau kita beri magic action. Action, kita beri actionnya adalah kita ke bawah rolling. We rolling down, kita ke bawah. Coba kita pakai saja. Nah, ini. Nah, navigate back. Sudah selesai. Kita tes ya. Nah, ini ada satu, seharusnya no. Ya, ini masih ada 60 minutes to go. Instant reload. Nah, kita lihat apakah dia back tadi ya. Nah, ini dia. Parameter. Nah, ini dia. Ini kan. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau yang ini menambah row, tapi tidak pakai stack. Oke, sudah. Sebenarnya sudah ya. Ini sudah bisa. Coba kita tulis namanya. Abdullah. Nah, ini kan di bawahnya ini harusnya Abdullah ada ya. Nah, begitu kan. Oke, cuma permasalahannya adalah bila misalnya ini kosong kan. Nah, ini kosong, maka dia kembali. Terus seharusnya kan ada apa validasinya ya, validasi bahwa ini masih kosong. Nah, supaya ini bisa validasi, kita harus menggunakan text field. Text field adalah merupakan salah satu contoh dari salah satu bagian dari form ya, sehingga kita bisa memvalidasinya. Kita cek dulu yang di sini di page homepage, lalu kita klik sini widget tree-nya. Nah, ini ada di sini ya. Nah, ini deh. Ini text field. Nah, text field. Berarti kita tambahkan di dalamnya adalah form ya. Tambahkan form widget. Form widget.
form validation. Nah, ini dia form validation. Kita tambahkan ya. Form validation-nya kita letakkan di atas. Nah, ini di dalam bagian daripada ini. Ini juga bagian daripada ini. Nah, cancel. Nah, ini enggak apa-apa. Nah, ya. Jadi ini bagian daripada yang form. Formnya kita beri nama form nama ya. Form name ya. Nah, name. Nah, formnya ini baru kita beri validation. Nah, ini dia validation. Automatically validate. Kita automatically validate. Atau kita centang aja nih. Nah, itu validate. Error, type your name here. Jadi name is required. Nah, jadi kalau nggak ada name nggak bisa nih. Nah, itu error kesalahan. Ya, jadi kalau minimal bisa berapa nih? Misalnya 5 lah. Nama. Gitu ya. Kita tes ya. Kalau kita tes, kita taruh ke sini, kita instant reload. Jadi kalau misalnya dia masih blank, itu harus ada peringatan dan gitu. Yang ini masih blank. Nah, dia ada peringatan nih. Coba lihat. Padahal kita tadi sudah memberi nama ya. Nah, sudah ada peringatan ya. Nah, artinya nanti sebelum kita di sini kita harus melakukan validasi ya. Nah, pas saat dia mengklik ini ya, upstate tadi. Nah, kita cek tadi actionnya tadi. Kita harus melakukan validasi ini. Dua action sudah ya. Berarti sebelumnya nih, sebelum dia mengupdate upstate-nya, kita validasi dulu ya. Kita tambah lagi. Berarti kita tambah, cara menambah di mana? Sini ya. Kita di sini. Oh, di sini nih tambah. Nah, kita tambah action. Nah, actionnya untuk memvalidasi tadi, validasi form, validate. Nah, validate form. Tapi formnya yang mana yang divalidate? Di form name tadi kan? Nah, setelah validate dia ini. Ini terminate if validation fail. Jadi kalau misalnya dia pas saat divalidasi, jika mana itu kosong, maka dia akan stop. Akan stop artinya dia tidak akan ke bawah lagi. Gitu. Nah, ini coba kita lihat ke bawah. Jadi dia tidak akan ke bawah ke sini. Kita dia nabi. Tapi ini kan perlunya kita yang pertama. Jadi yang pertama validate dulu, betul tidak, kosong tidak isiannya, atau 5 huruf paling tidak. Bila iya, baru kita diupdate upstate-nya, baru ke navigate to. Gitu ya. Itu ini adalah urutan-urutannya. Tapi kalau dia gagal di sini validate, misalnya apa, jumlah hurufnya kurang dari 5, maka dia tidak akan, saat kita mengklik, tidak akan mengupdate state. Kita coba ya. Nah, ini kita reload lagi, betul tidak? Untuk yang tombol biru ya. Tunggu sebentar. Rolling, reloading. Ya, tunggu sebentar. Iya. Nah, ini kita kosong, kita biarkan. Nah, name here is required. Jadi ini ya, nama di sini. Jadi kalau misalnya namanya cuma 3 huruf seperti ini, coba. Nah, requires at least 5 character. Coba misalnya 5 character, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seharusnya mau nih. Nah, mau nih ke bawah. Coba kita lihat ke bawah. Nah, mau deh kan? Gitu. Jadi seperti itu. Sekarang yang ini, nah kalau yang ini, nah ini kan belum kita pasang ya. Harus kita pasang validasi dulu ya. Caranya tadi sama, yang ini tadi pada saat dia apa nih, kita open dulu, nih kita tambahkan dulu ini, nah, satu action. Nah, action, kemudian yang actionnya ini namanya validate ya, validate. Nah, ini dia validate form. Formnya adalah yang mau divalidasi adalah form name. Sehingga terminate bila if validation fails, maka terminate. Terminate itu artinya berhenti. Nah, ini terpaling kan, seharusnya validate dulu baru navigasinya kita taruh di atas. Nah, validate form baru ini. Kita coba ya. Kita close dulu, lalu kita tes, kita instant reload. Tunggu sebentar. Untung ada instant reload. Coba kalau di reload without
not instantly. Nah, gimana? Nah, ini dia. Nah, kita tadi yang ini yang belum ya. Kita coba tadi lagi Abdullah, Abdullah. Nah, ini salah Abdullah ini huruf besar. Nah, hap, hey, sebentar. Oh, ini Abdullah. Seharusnya gini ya. Abi. Nah, at least karakter. Atau kalau kosong, nah, ya. Oke. Berarti kita selesai nih. Kita sudah belajar bagaimana membuat upstate dan mempassingkan variabel dengan membuat dengan teknik upstate. Kita juga belajar cara untuk memvalidasi forms dengan teknik dengan ini ya, dengan coba kita lihat widgetnya ini dia dengan form name ini di form validation. Kita juga belajar bagaimana kita mempassing atau memberikan variabel sebuah variabel widget state yang text field ini ke via page parameter. Kita juga sudah belajar bagaimana membuat boarding satu dengan menggunakan template. Kita juga sudah belajar bagaimana menambahkan ini icon untuk back. Kalau kita klik sini ya, ini bisa dia akan navigate back. Kita juga sudah belajar bagaimana mengkombinasikan teks dengan variabel. Ini variabel apa nih? Nah, ini variabel var page name. Di boarding 1 kita juga belajar untuk mengkombinasikan teks dengan string nama yang ini upstate ya. Upstate adalah variabel yang berlaku di seluruh aplikasi di dalam aplikasi di seluruh page. Jadi banyak yang sudah kita belajar ya. Oke, inilah video kali ini. Semoga bermanfaat. We see you again in the next video. Assalamualaikum.